Bab 246 Misi Rahasia. Di hutan, di tengah kilat dan hujan, kelompok yang melarikan diri dari klan rusak bulan basah kuyup, tetapi tidak ada tanda ketidakbahagiaan di wajah mereka. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan sukacita dan kejutan. Ketika ahli di alam roh sejati telah turun, mereka pikir mereka akan mati. Namun, kematian mereka tidak terjadi dan itu semua karena pemuda itu. Napas Zhao Feng cepat dan wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Namun, ekspresinya masih tenang dan matanya terus memeriksa area tersebut dengan tajam. Pada saat ini, meskipun semua orang menatap Zhao Feng seolah-olah mereka melihat monster, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih. Pergi, Zhao Feng berkata dengan lembut saat dia memimpin jalan di depan. Gelombang. Seluruh kelompok terus berjalan di bawah perintah Zhao Feng, dan meskipun yang terakhir merasa lemah, kecepatan yang dia tempuh tidak lambat. 2 jam, setengah hari, suatu hari satu malam, Zhao Feng nyaris tidak beristirahat dan memeras energi keluar dari kelompok. Mengikuti jalan ini, kelompok itu tidak menemukan bahaya. Tidak ada satupun binatang Yao yang ditemukan. Meskipun pikiran kelompok mulai berputar ketika mereka memasuki hutan seperti labirin, Zhao Feng yang berada di depan tenang dan tenang. Mata kirinya berkilau dengan cahaya biru seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Setiap kali jalan tampak seperti jalan buntu, Zhao Feng akan mengejutkan mereka. Yang Gan berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan kekuatan garis keturunan Brother Zhao. Akhirnya, pada hari ini di bawah perintah Zhao Feng, semua orang diizinkan beristirahat selama setengah hari. Kelompok itu kelelahan, dan Ran Xiaoyuan serta Lin Fan yang memiliki kultivasi yang lebih lemah hampir pingsan. Mata Zhao Feng mengamati kelompok itu dan berpikir, tempat kami saat ini berada sekitar 10.000 mil jauhnya dari pertempuran. Tanda hantu hanya dapat dirasakan dalam radius 1.000 mil. Petik 2. Penatua pendek sebelumnya telah terluka parah dan tubuhnya hampir hancur sepenuhnya. Jika dia tidak pulih dengan cepat, itu bisa meninggalkan luka permanen padanya. Karena fakta bahwa negara naga besi sedang membersihkan 13 klan, yang paling bisa mereka lakukan untuk berurusan dengan Zhao Feng adalah mengirim satu ahli di alam roh sejati untuk membunuhnya. Berpikir di sini hati Zhao Feng penuh percaya diri. 4 jam kemudian, setelah beristirahat sebentar, mereka kebanyakan pulih dan wajah mereka terlihat lebih baik. Saudara Zhao, meskipun kami sudah melarikan diri, guru dan mereka. Yang Gan penuh dengan kekhawatiran. Setelah kematian Broken Moon Master Clan, First Elder telah menjadi inti dari klan. Selain itu, karena pengkhianatan Tuan Haiyun, kekuatan klan rusak bulan menurun secara besar-besaran. Mereka masih hidup. Mata spiritual Dewa Zhao Feng fokus ke arah tertentu dan mengirimkan seberkas cahaya biru yang mengandung energi mental, tampaknya bisa mencapai sisi lain. Tanpa sadar, kelompok merasa aman ketika mereka mendengar kata-kata Zhao Feng. Namun Zhao Feng masih khawatir. Hidup tetapi ini tidak berarti bahwa mereka telah melarikan diri atau bahwa mereka aman. Menjadi ahli di alam roh sejati, orang-orang yang mengejar Elder pertama dan Nenek Liu Yue akan jauh lebih kuat. Bagaimana dengan ini? Wakil kepala Li akan tinggal di belakang sementara yang lain akan mengikuti saudara yang kembali ke klan bulan patah untuk memperingatkan mereka untuk memperkuat pertahanan mereka. Jika ada sesuatu yang salah dengan klan bulan rusak, kalian harus bersembunyi di Sky Cloud Forest atau meninggalkan 13 negara. Petik 2. Zhao Feng memerintahkan. Pada saat ini, otoritas Zhao Feng tidak tergoyahkan. Kakak Zhao, hati-hati. Yang Gan menatap tajam pada Zhao Feng saat yang lain. Mengikuti jalan kembali ke klan rusak bulan. Di tempat, hanya Zhao Feng dan wakil kepala Li yang tertinggal. Sebelum mereka pergi, Ran Xiaoyuan dan Lin Fan penuh dengan perawatan dan kekhawatiran. Tidak sulit untuk membayangkan mengapa dua kelompok terkuat tertinggal, mereka tetap tinggal untuk membantu Penatua dan Nenek Liu Yue. Alasan mengapa Zhao Feng meninggalkan wakil kepala Li adalah karena dia dapat dipercaya dan kekuatannya dekat dengan miliknya. Jika Penatua pertama dan Nenek Liu Yue dikejar oleh seseorang dari alam roh sejati, mereka berdua bisa membantu sedikit. Mari kita menuju ke sana. Zhao Feng segera memilih arah seolah-olah Tuhan membimbingnya. Wakil kepala Li mengikuti diam-diam di belakang. Dia tidak memiliki perasaan sakit tetapi merasa seolah-olah dia memahami sesuatu dalam hidup. Saat itu Zhao Feng baru saja menjadi murid batin dan adalah seorang pemuda yang berjuang di bagian bawah klan. Tetapi sekarang, beberapa saat kemudian, pemuda itu telah bangkit di atasnya.
Setiap keputusan yang dibuat Zhao Feng membuatnya merasa percaya diri dan aman. Beberapa jam kemudian, keduanya tiba di tebing. Itu di sini. Zhao Feng melompat dari tebing dan mulai terbang. Dengan bantuan jubah bayangan Yin, dia bisa terbang untuk waktu yang singkat. Berada di alam semangat sejati setengah langkah, wakil kepala Li juga bisa melakukan ini dan mengikuti di belakang. Puluhan nafas kemudian Zhao Feng dan wakil kepala Li tiba di sebuah gua yang tersembunyi. Tepat pada saat ini, aura alam roh sejati turun yang menyebabkan hati wakil kepala Li mengguncang dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Tuan, ini aku. Suara Zhao Feng melintas di dalam gua dan aura langsung menghilang. Silahkan masuk. Batuk datang penatua pertama yang berada di dalam gua. Zhao Feng dan wakil kepala Li memasuki gua tertegun oleh adegan itu. Wajah elder pertama kering dan rambutnya putih. Tubuhnya dicelupkan dalam darah kering dan lengan kanannya dipotong-potong. Penatua pertama, lenganmu. Wakil kepala Li menatap area di mana lengan kanan seharusnya berada. Wajah Nenek Liu Yue pucat pasi dan berkata dengan getir, penatua pertama menggunakan harga lengan kanannya untuk membunuh lawan di alam roh sejati. Dari adegan ini, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pertempuran itu. Zhao Feng diam-diam berjalan di depan penatua pertama. Fenger, klan bulan rusak menyelamatkan sebagian besar kekuatan kita dan yang penting adalah bahwa kita selamat dari bencana ini. Wajah elder pertama dipenuhi dengan pujian tetapi suaranya sedikit lemah. Wakil kepala Li kemudian menceritakan kisah pelarian mereka yang menyebabkan penatua dan Nenek Liu Yue sangat gembira. Keduanya bertukar pandang dan tersenyum, apa lengan dibandingkan dengan muridku. Berikutnya, penatua pertama dan Nenek Liu Yue bertukar pandang dan sepertinya mendiskusikan sesuatu. Maksudmu, Nenek Liu Yue tampak terkejut. Itu benar, area Sky Cloud Forest terlalu kecil. Ditambah lagi keputusan ini harus dibuat untuk memastikan keselamatannya. Petik 2. Penatua pertama berkata dengan tegas. Penatua dan Nenek Liu Yue keduanya mengangguk seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan. Zhao Feng merasa bahwa nasibnya sedang dibahas oleh keduanya. 1 jam kemudian, setelah cedera First Elder sedikit lebih baik, dia memanggil Zhao Feng ke satu sisi. Fenger, klan rusak bulan dalam bahaya sekarang dan aku punya misi rahasia untukmu. Ekspresi penatua pertama adalah hikmat dan matanya penuh harapan dan harapan. Saya setuju. Zhao Feng tidak bertanya apa misinya. Setelah penggabungan mata spiritual Tuhan, ia menjadi lebih tenang dan lebih dingin tetapi emosinya tidak berubah. Penatua pertama adalah salah satu orang paling penting dalam hidupnya dan telah melindunginya di klan. Kali ini, Penatua telah mempertaruhkan nyawanya dan kehilangan lengan untuk melindungi Zhao Feng dan teman-temannya. Bahkan jika itu untuk rasa terima kasih, Zhao Feng akan menyetujui tuntutan tuannya. Selanjutnya, Zhao Feng yakin bahwa apa yang diminta guru adalah untuk kebaikannya sendiri. Penatua pertama menatap Zhao Feng dengan dalam. Tidak perlu kata-kata, dia tahu seperti apa muridnya dari tindakan sederhana. Dia merasa lebih beruntung untuk murid yang begitu baik. Tidak akan ada penyesalan. Kamu telah melihat kekuatan negara naga besi. Itu bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh 13 klan. Selanjutnya, itu di bawah dukungan agama bulan Scarlet. Petik 2. Kata penatua. Zhao Feng mengangguk dan menebak di benaknya. Karena itu, aku telah memutuskan untuk mengirimmu ke klan benua utara B untuk bantuan. Penatua pertama melanjutkan. Membantu. Zhao Feng mengkonfirmasi dugaannya. Situasi saat ini cukup suram untuk 13 klan. Setelah mengalahkan negara kaya langit, negara naga besi masih bisa mengirim pasukan untuk melawan 13 klan. Kontrol situasi menyebabkan orang lain merasa kedinginan. Ini berarti bahwa 13 klan hanya dilanda sisa-sisa pertempuran antara kedua negara. Tempat ini bahkan bukan zona perang, bahkan tidak bisa dianggap sebagai medan perang. Siapa yang akan kita minta bantuan? Zhao Feng tidak tahu banyak tentang situasi selain dari wilayah Sky Cloud. Ada sekitar 50 negara sekuat negara naga besi dan negara kaya langit. Tentu saja, ada juga negara yang beberapa kali lebih kuat dari mereka. Tetapi di atas negara-negara yang kuat ada juga negara-negara besar. Petik 2. Penatua pertama berhenti sedikit. Negara kecil, negara kuat, negara besar. Sebuah gambar muncul di benak Zhao Feng. 13 negara jelas merupakan negara kecil, tidak penting bagi siapapun. Tidak ada negara kecil yang dapat memblokir negara-negara kuat. Klan di negara naga besi bisa dengan mudah menghancurkan 13 klan. Namun,
negara sekuat negara naga besi dan negara kaya langit tidak berada di puncak. Karena di atas mereka ada negara-negara besar. Ada negara kuat lain di dekat kawasan Sky Cloud Forest. Jika mereka mau membantu, bahaya di 13 klan akan teratasi. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari negara Canopy Grid, masalah ini akan diselesaikan dengan mudah. Petik 2. Penatua tersenyum ketika dia menjawab. Dia kemudian mengambil peta benua utara. Peta itu diisi dengan zona dan area, di mana 13 negara. Zhao Feng menyalin peta dengan mata kirinya dan akhirnya menemukan 13 negara di bagian kanan bawah peta, wilayah mereka sebesar titik. Namun, negara-negara kuat seperti negara naga besi dan negara kaya langit memiliki tanda yang jelas. Itu tergantung pada keberuntungan apakah kamu akan bisa mendapatkan bantuan atau tidak. Benua sangat besar dan tanpa sumber daya atau uang yang cukup, negara-negara lain mungkin tidak akan terganggu untuk datang. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai titik ini, kata-kata penatua pertama berubah C. Meminta bantuan bukanlah tujuan utama. Saya memiliki hal lain yang lebih penting untuk diberitahukan kepada Anda. Petik 2. Bab 247 True Lord Descending. Petik 2. Saya memiliki hal lain yang lebih penting untuk diberitahukan kepada Anda. Petik 2. Saat dia berbicara, cahaya melintas di mata First Elder tetapi segera redup saat ekspresinya berubah tanpa henti. Saat ini, penatua pertama tenggelam dalam ingatannya dan ekspresi kesunyian, ejekan, penyesalan, dan kebencian melintas di wajahnya. Sejak dia menjadi murid Elder pertama, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat gurunya memiliki ekspresi yang begitu kompleks. Aku bersalah mengatakan ini, tetapi misi ini juga menganggap urusan pribadiku. Penatua pertama mendapatkan kembali ketenangannya dan mengeluarkan setengah sikat rambut yang terbuat dari kristal dan menyerahkannya kepada Zhao Feng. Zhao Feng dengan lembut menyentuh sikat rambut dan memperhatikan bahwa itu terbuat dari bahan khusus yang membuatnya sebanding dengan senjata mortal kelas menengah. Senjata kelas menengah tidak banyak bagi penatua terkuat di klan, namun, jari penatua pertama sedikit bergetar saat dia menyerahkannya. Penatua pertama kemudian segera mengeluarkan pena dan kertas kemudian dengan cepat menulis surat yang dia berikan kepada Zhao Feng. Anda perlu menyerahkan surat ini dan setengah dari sikat rambut ini kepada keluarga Liu dari Canopy Grid Country. Jika situasi di 13 negara tidak dapat diselamatkan, orang ini akan membantu Anda karena hubungan kita. Petik 2. Penatua pertama berbicara dengan sungguh-sungguh. Mata Zhao Feng mengamati surat itu dan melihat beberapa kata di atasnya, Liu Qinxin. Buka saja. Petik 2. Sepucuk surat, setengah sikat rambut. Keduanya pergi ke Canopy Grid Country. Apa hubungan antara penerima dan guru? Meskipun Zhao Feng penasaran, dia tidak bertanya. Bahkan jika itu untuk rasa terima kasih, Zhao Feng akan menyelesaikan tugas ini tanpa ragu-ragu. Selanjutnya, penatua jelas merawat Zhao Feng. Dapat dikatakan bahwa itu dibuat khusus untuknya. Mencari dari perspektif lain, dengan bakat Zhao Feng, tinggal di 13 negara hanya akan membatasi pertumbuhannya. Tetapi jika dia bisa memasuki tanah yang lebih besar dan lebih besar, mungkin dia akan memiliki masa depan yang berbeda. Anda harus meninggalkan 13 negara dalam waktu 2 bulan. Selain itu, untuk memungkinkan kerahasiaan, Anda tidak akan dapat melihat siapapun mulai sekarang. Petik 2. Penatua pertama berkata dengan tegas. Tuan berarti aku tidak bisa berbicara dengan orang-orang klan lagi. Lebih baik tidak melakukannya. Penatua pertama menghela nafas lalu menambahkan, adapun keluargamu, aku akan membantu mereka. Jika Anda tidak memiliki kekhawatiran yang tersisa, Anda bisa pergi. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Zhao Feng akhirnya berubah. Mengapa penatua pertama berbicara seolah-olah dia akan mati? Mungkinkah klan Moon yang rusak dan aliansi tidak memiliki satu peluang harapan? Aku tidak tahu apakah aliansi bisa diselamatkan di masa depan, tapi aku tahu itu pasti tidak bisa saat ini. Penatua pertama menggelengkan kepalanya dengan pahit ketika dia melirik muridnya dengan dalam. Zhao Feng mulai memahami kata-kata tuannya. Dia menaruh harapan dan masa depan ke tangannya. Namun, Zhao Feng masih tidak percaya bahwa 13 klan tidak bisa diselamatkan. Dia berpikir dalam hatinya, apakah guru terlalu banyak berpikir dalam perspektif yang buruk? Penatua pertama tampaknya memahami kecurigaannya, tetapi dia tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya dia berkata, 13 klan mungkin bekerja sama untuk bertarung melawan negara naga besi. Namun,
Anda sendiri tidak akan memengaruhi pertempuran skala ini. Apakah Anda mengerti maksud saya? Petik 2. Murid ini mengerti. Dari situasi saat ini, misi ini hanya positif bagi saya dan tidak ada negatif. Petik 2. Pikiran Zhao Feng cepat berubah saat dia setuju. Kata-kata penatua pertama, itu benar. Bahkan jika Zhao Feng tinggal di dalam Sky Cloud Forest, dia tidak akan penting. Bahkan para ahli di True Human Rank tidak aman dalam pertempuran skala ini. Penggarap di alam Ascendet adalah prajurit terbawah dan bahkan umpan meriam. Mereka tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali bagi musuh sama sekali. Karena aku tidak ada gunanya di sini, mengapa tidak pergi dan berkonsentrasi pada misi? Sua, kabur biru berkedip ketika Zhao Feng meninggalkan gua. Tidak lama setelah Zhao Feng pergi, Nenek Liu Yue muncul di sebelah penatua pertama. Kau akan menurunkan kepalamu untuk meminta bantuan dari orang itu. Nenek Liu Yue tidak percaya. Penatua pertama tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan adalah melihat arah kepergian Zhao Feng, tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Oh well, tindakanmu meninggalkan 13 klan dengan seutas harapan. Bagi Zhao Feng, tidak ada kerugian. Pertama, dia bisa meninggalkan 13 negara yang kacau, dan kedua, dia bisa memasuki tahap sebenarnya dari benua utara. Petik 2. Nenek Liu Yue menghela nafas. Ketika dia memikirkan masalah ini, jika dia memiliki murid yang begitu baik, mungkin dia juga akan berusaha keras untuk membuka jalan bagi mereka. Tetapi persiapan First Elder jauh lebih baik dan memiliki koneksi bahkan di negara-negara besar. Setengah hari kemudian, Zhao Feng memasuki Sky Cloud Forest sendirian. Dalam perjalanan, dia melihat kelompok dari klan bulan rusak dengan mata spiritual Tuhannya dari beberapa ratus mil jauhnya. Yang Gan, Ran Xiaoyuan, Lin Fan dan teman-teman masih dalam perjalanan kembali, tetapi Zhao Feng tidak memiliki niat untuk menyapa mereka. Klan rusak bulan, negara Cloud, pergi dengan cara ini dan menghilang dari pemandangan semua orang. Hati Zhao Feng tidak mau dan sunyi. Dia telah tumbuh di Cloud Country dan tidak pernah meninggalkan daerah itu selain perjamuan aliansi 13 klan. Tetapi logika memberitahu Zhao Feng bahwa hanya akan ada kerugian jika dia tetap tinggal. 13 klan telah jatuh ke dalam pusaran air yang berbahaya. Saya tidak dapat mengubah situasi dengan kekuatan saya. Selain itu, saya juga memiliki tanda hantu pada saya sehingga membuat saya lebih berbahaya daripada orang lain. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Sejak pengadilan Floating Crest, Zhao Feng telah bangkit dan kemudian mengambil tempat pertama di aliansi Banquet belum lama ini. Prestasi semacam itu membuatnya percaya diri. Tetapi pada saat ini, dia merasa tidak berdaya. Menghadapi seluruh situasi apa yang bisa dia lakukan bisa diabaikan dan jika tidak dilakukan dengan benar, dia akan kehilangan nyawanya. Ketika aku akhirnya memiliki kekuatan sejati, mungkin aku bisa mengendalikan ini nasib tempat ini. Zhao Feng tiba-tiba memiliki keinginan untuk berkuasa. Miao miao, kucing kecil pencuri itu duduk malas di bahu Zhao Feng. Dibandingkan ketika baru saja menetas, kucing kecil pencuri itu hanya tumbuh sedikit, sehingga bisa diabaikan. Itu masih seukuran telapak tangan. Kecepatan pertumbuhannya sangat lambat. Miao miao, seolah-olah itu merasakan kesepian Zhao Feng, kucing kecil pencuri menutupi wajah Zhao Feng kemudian melompat-lompat bahagia di hutan. Zhao Feng tega balapan dengan kucing kecil pencuri itu, tetapi tanpa menggunakan Yin Shadow Cloak dan kekuatan garis keturunannya, Zhao Feng hanya setara dengan kucing itu. Namun, dalam hal kelincahan, Zhao Feng tidak ada di dekat sini. Lebih jauh, kucing kecil pencuri itu bisa berubah menjadi tidak terlihat dan sifat-sifatnya akan naik di malam hari. Tentu saja, kucing kecil pencuri itu kadang-kadang masih akan membuang koin yang tampaknya bisa menghitung masa depan. Manusia dan kucing melewati Sky Cloud Forest tetapi Zhao Feng tidak memutuskan untuk segera meninggalkan 13 negara. Batas waktu yang diberikan penatua Zhao Feng adalah 2 bulan dan Zhao Feng masih memiliki masalah sendiri yang harus diselesaikannya. Pertama, budidayanya telah naik 2 Sky di Alliance Banquet dan perlu dikonsolidasikan. Kedua, tanda hantu adalah masalah yang perlu dijaga. Itu adalah masalah kedua yang menyebabkan kepalanya sakit. Kerangka misterius itu sebenarnya adalah pemimpin divisi. Kembali ketika agama iblis bulan Scarlet berada di puncaknya, subdivisi sendiri mampu menyapu 13 klan dan bahkan menghancurkan negara kuat. Pemimpin divisi itu tak terduga. Pada hari ini, Zhao Feng memasuki zona berkabut.
Ini adalah tepi luar tanah terlarang 100 Graves. Semakin dekat akan menjadi dasar tulang di mana kutukan itu berada. Hutan berkabut memiliki kekuatan misterius yang dapat membatasi indera seseorang, bahkan para ahli di Real Spirit Ruam akan memiliki indera mereka terkendali. Aku akan berkultivasi di sini dulu. Itu harus aman. Petik 2. Zhao Feng menemukan sudut dan duduk. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng telah mengkonsolidasikan kultivasinya. Kemajuan dua langit dalam waktu sesingkat itu terlalu terburu-buru. Semuanya mengalami pasang surut. Sementara Zhao Feng sedang mengkonsolidasikan kultivasinya, ia memperhatikan bahwa potensi di tubuhnya telah ditekan dan berkembang akan lebih sulit. Ini adalah kelemahan dari menerobos dengan bantuan barang. Untungnya, dia tidak memiliki niat untuk menerobos dalam waktu singkat. Ada banyak orang tua di klan yang bertahan di level ini selama beberapa dekade atau bahkan seumur hidup mereka. Kesenjangan antara Realm Spirit Realm dan Realm Ascended sangat besar. Untuk menerobos, seseorang harus memiliki kekayaan, potensi, bakat, dan keberuntungan. Setelah setengah hari budidaya Zhao Feng telah stabil tetapi peningkatan potensinya terbatas. Setelah mengkonsolidasikan yayasannya muncul masalah utama, tanda hantu. Zhao Feng hanya bisa merasakan keberadaan tanda hantu ketika ia membuka mata spiritual Tuhannya. Tetapi dengan kultivasi dan penguasaannya dalam energi mental, itu tidak cukup untuk mematahkan tanda ini. Kesulitannya sama dengan menerobos ke alam roh sejati. Namun, Zhao Feng tidak menyerah. Dia fokus pada teknik energi mental dan apa yang telah dia pelajari di aliansi Banquet. Tanpa sadar, penguasaannya dalam energi mental telah jauh melebihi keterampilan seperti teknik pengontrol jantung. Selama waktu Zhao Feng berfokus pada energi mental, situasi di 13 negara telah mengalami perubahan besar. Sebagian ahli 13 klan telah berhasil melarikan diri. Atau lebih tepatnya, 12 klan. Setelah setengah bulan perencanaan, pasukan 12 klan menyerang Sungai Naga Tersembunyi. Pada saat ini, Sungai Naga Tersembunyi telah menjadi benteng negara Naga Besi. Tetapi yang aneh adalah bahwa negara Naga Besi tidak mengirim banyak ahli atau tentara. Kekuatan 12 klan pada saat itu telah melampaui negara Naga Besi. Pertempuran dimulai. 12 klan dengan percaya diri memaksa negara Naga Besi kembali. Tetapi tepat pada saat ini, salah perhitungan muncul. Seorang ahli yang tak tertandingi muncul di sisi negara Naga Besi. Rank Lord Sejati, turunnya Tuhan Sejati. Pada saat itu, kekuatan 12 klan 2 kali lipat dibandingkan dengan sisi negara Naga Besi. Tetapi ketika Dewa Sejati turun, setiap keuntungan menghilang. Mereka yang berada di True Lord Rank dapat membalik awan dan memanggil hujan, ini adalah kemampuan untuk menyelesaikan pertempuran. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Tuhan Sejati. Mereka hanya tahu bahwa eselon yang lebih tinggi di alam roh sejati menyerah tanpa banyak perlawanan. Bab 248 Satu kecupan, satu minuman. Di pusat Sungai Naga Tersembunyi. Para tetua 12 klan semua telah menyerah. Kepahitan dan ketidakberdayaan menutupi wajah mereka. Melayang di udara adalah seorang pemuda. Dia memegang kipas logam dan memiliki mata yang tajam dan dingin. Bagian yang paling aneh tentangnya adalah lapisan logam yang tumpang tindih dengan kulitnya, bahkan pakaian dan rambutnya tampak seperti logam. Aura dingin dan logam menyusup ke ruang di dekatnya, sepertinya membeku, tidak ada angin sepoi-sepoi pun. Tiaxiao True Lord, 12 klan telah menyerah dan bersedia untuk melayani negara kuat Naga Besi. Apakah Anda akan membunuh kita semua? Petik 2. Grand Tetua Klan Pedang Awan menekan amarahnya saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebagai pembudidaya pedang dari True Mystic Rank, dia telah menebas tubuh Tiaxiao True Lord dan menyebabkan percikan api terbang, tetapi lawannya tidak terluka. Sebagai gantinya, dia telah dihantam oleh kekuatan rebound yang menakutkan. Tetua lain dari 12 klan sangat marah, namun, mereka tidak membalas atau tidak memiliki pemikiran perlawanan. Ranah Tuhan Sejati terlalu jauh dari mereka. Penatua pertama klan Rusak Moon mendesah, di masa lalu, negara Naga Besi dan negara Kaya Langit hanya memiliki satu ahli True Lord Rank, karenanya mereka seimbang. Namun sekarang, negara Naga Besi memiliki pakar True Lord Rank lain, maka mereka dapat mengubah situasi secara instan. Petik 2. Kelahiran ahli True Lord Rank telah mempengaruhi situasi di seluruh area. Mereka berdiri di puncak, dan setiap pemikiran atau tindakan dapat memengaruhi kehidupan ratusan juta orang. Tiaxiao True Lord melayang di udara tetapi tetap diam.
Sosok hitam misterius dari negara naga besi mengeluarkan gulungan kosong beberapa meter panjangnya. Ini adalah fakta gulir darah. Semua pembudidaya di alam roh sejati yang hadir di sini harus menandatanganinya. Petik 2. Sosok hitam misterius itu berkata, membantai 12 klan tidak memberi manfaat bagi negara naga besi. Selain itu, untuk memusnahkan akar 12 klan tidak akan mudah. Solusi terbaik adalah membuat pasukan ini melayani mereka. Para tetua dari 12 klan saling menatap, ketidakberdayaan memenuhi mata mereka. Gulir fakta darah itu mirip dengan surat penyerahan tetapi memiliki efek yang lebih kuat. Begitu mereka menandatangani gulir ini, mereka akan ditahan. Setelah setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, eselon yang lebih tinggi dari 12 klan menandatangani gulir fakta darah satu persatu. Adapun kuil kuno, mereka awalnya subdivisi dari agama iblis bulan Scarlet dan berada di sisi negara naga besi. Mereka tidak perlu berpartisipasi. Qiyu, The Axial True Lord yang melayang-layang di udara tanpa ekspresi berubah menjadi cahaya kabur yang menyatu ke langit. Tuan sejati bahkan tidak muncul selama 1 jam dan bahkan tidak membuat gerakan apapun tetapi telah membalikkan situasi. Berita tentang penyerahan klan Twelves segera menyebar ke 13 negara. Para ahli dari negara naga besi segera memasuki 12 klan dan eselon tinggi dari masing-masing klan mulai berubah. Di antara mereka adalah klan bulan rusak. Haiyun Master menjadi master klan rusak bulan dan merupakan perwakilan dari negara kuat naga besi. Karena fakta bahwa Penatua kehilangan satu lengannya selama pertempuran dan telah membakar sumber roh sejati yang mengakibatkan kultivasinya menurun, ia menjadi rendah hati. Haiyun Master, yang telah mendapatkan kepercayaan dari negara kuat naga besi dan mendapat dukungan dari Penatua regulasi, segera menjadi orang yang paling berkuasa. Setelah menjadi master klan, Haiyun Master segera memberi perintah, bunuh pengkhianat Zhao Feng. Zhao Feng melanggar aturan klan, tidak menghormati tetua, dan melarikan diri. Jika ditangkap hidup-hidup, bawa dia kembali ke klan. Jika dia menolak, bunuh dia. Petik 2. Suara tanpa emosi Haiyun Master bergema di aula. Pesanan ini segera diketahui oleh semua orang. Klan juga telah mendaftarkan hadiah tinggi untuk membunuh atau menangkap Zhao Feng. Hanya dengan memberikan jejak Zhao Feng memberi hadiah pada orang itu dengan 10.000 primal kristal seton tingkat rendah. Ini bukan jumlah kecil bahkan untuk para ahli di True Human Rank. Adapun menangkap atau membunuh Zhao Feng, karunia itu 10 kali lebih tinggi. Penatua pertama dan Nenek Liu Yue menjadi rendah hati dan diam terhadap semua yang terjadi di klan. Karena Haiyun Master tidak dapat menemukan kesalahan dan tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa menjatuhkannya, dia tidak melakukan apa-apa. Pada saat ini, hati semua orang dari klan rusak bulan bergetar tapi Haiyun Master sangat terampil. Dia memberi hadiah dan menghukum yang lain dengan adil, memenangkan hati beberapa orang. Sky Cloud Forest, daerah berkabut. Zhao Feng telah memahami teknik energi mental dan mencoba membubarkan tanda hantu padanya. Selama Ghostmark tetap pada saya akan berada dalam bahaya. Jika kerangka misterius itu pulih kembali ke kekuatan puncaknya. Petik 2. Zhao Feng membaca semua teknik energi mental dalam benaknya tetapi tidak ada solusi. Sebulan telah berlalu sejak penanamannya dikonsolidasikan. Penguasaan energi mental Zhao Feng telah meningkat dan mulai memahami tanda hantu sedikit. Tanda hantu mirip dengan kekuatan misterius Cures of a Hundred Graves tetapi tanda hantu tidak memiliki atribut ofensif. Itu hanya meninggalkan bekas pada saya, oleh karena itu mata rohani Tuhan tidak menentang insting. Petik 2. Zhao Feng akhirnya mengerti sesuatu. Dia punya rencana lain dan itu adalah menggunakan kekuatan kutukan 100 kuburan untuk menghancurkan tanda hantu. Namun kutukan 100 makam terlalu berbahaya dan Zhao Feng harus sangat berhati-hati. Setengah hari kemudian, Zhao Feng memasuki kutukan 100 kuburan sekali lagi dan kekuatan dingin yang tak terlihat mencoba memasuki tubuhnya. Namun, kekuatan ini dipaksa kembali oleh aura dari mata spiritual Tuhan. Miao miao, Zhao Feng mengambil kucing kecil pencuri itu dan membiarkannya menghitung kekayaan mereka. Kucing kecil pencuri itu mengangguk ketika mengeluarkan koin itu dengan wajah bangga sebelum melemparkannya ke udara dan menangkapnya dengan cakarnya. Setelah menangkap koin itu, kucing kecil pencuri itu mengerutkan alisnya. Itu menganggukkan kepalanya di kali, tetapi juga menggelengkannya di waktu lain. Hubungan antara Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu sangat istimewa, maka dia tahu bahwa jawabannya tidak jelas.
Bahkan kucing kecil pencuri itu tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Kita harus mencobanya. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu tidak melihat nasib kematian. Tentu saja, ini diasumsikan bahwa keterampilan prediksi kucing pencuri kecil masih bekerja. Zhao Feng kemudian duduk dan menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk merasakan tanda hantu. Pada saat yang sama, ia mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan menggabungkan darah biru ke dimensi mata kirinya, menghalangi itu. Begitu jurang biru langit diblokir, mata Zhao Feng akan kembali ke warna hitam dan suram aslinya. Ini berarti bahwa Zhao Feng sedang menutup kekuatan mata spiritual Tuhan. Seperti yang diharapkan, setelah sepenuhnya diblokir, kekuatan kutukan itu menyelinap dari belakang Zhao Feng. Yang terakhir cegukan ketika ia segera beredar kekuatan garis keturunannya sehingga tidak semua jurang biru diblokir. Tetapi bahkan kemudian, gumpalan kutukan menyentuh tubuh Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng menjadi dingin. Seolah-olah ada tangan yang tak terhitung jumlahnya, basah dengan darah mencapai organnya. Pada titik kritis itu, Zhao Feng mengedarkan energi mentalnya dan dengan sengaja menarik kutukan itu. Kutukan itu tampaknya memiliki kesadaran yang akan memungkinkannya memasuki kelemahan target, seperti bagaimana air akan mengalir keluar dari lubang. Cacat yang ditunjukkan Zhao Feng adalah lokasi tanda hantu. Teng teng teng. Suara aneh sepertinya bergema. Jika Zhao Feng bisa membuka mata spiritual Tuhannya, dia bisa melihat tangan demi tangan merengkuh tubuhnya. Jika itu bukan karena bagian dari mata spiritual Tuhan masih bekerja, Zhao Feng akan dipenuhi dengan tangan. Waktu berlalu dengan lambat dan tenaga hidup Zhao Feng mulai melemah saat wajahnya menjadi pucat. Dia hanya bisa mengedarkan kekuatan garis keturunannya untuk membentengi dirinya sendiri. Kekuatan garis keturunan agak bisa melindunginya, tetapi hanya sedikit yang bisa digunakan karena bagian lain menghalangi jurang biru. Namun, kekuatan sejatinya melemah karena kutukan. Melihat situasi ini, Zhao Feng ingin menyerah, tetapi dia memperhatikan bahwa aura tanda hantu juga menurun. Kekuatan hidup Zhao Feng dan kekuatan sejati melemah seiring dengan tanda hantu. Itu baik bahwa Zhao Feng masih memiliki perlindungan kekuatan garis keturunannya, ini mencegah sumber kehidupan Zhao Feng menghilang. 3 hari kemudian, Zhao Feng meludahkan napas dan menarik darah biru dalam dimensi mata kirinya. Pada saat yang sama, meskipun tanda hantu sepenuhnya menghilang, level kekuatan sejatinya juga telah turun. Apakah itu sepadan? Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia melirik kucing kecil pencuri di bahunya. Saat melanggar tanda hantu, budidaya Zhao Feng telah jatuh ke langit ke-6. Kucing kecil pencuri itu memicingkan matanya tetapi tidak menanggapi. Zhao Feng menemukan bahwa meskipun budidayanya telah jatuh, fondasinya lebih solid dan potensinya lebih besar dibandingkan ketika dia berada di langit ke-7. Ini seperti membangun menara. Semakin baik membangun tingkat yang lebih rendah, semakin tinggi menara bisa pergi. Ini adalah perasaan yang dimiliki Zhao Feng sekarang. Terobosan dua langit di aliansi Banquet terlalu terburu-buru, tapi sekarang masalah ini tidak ada. Meskipun Zhao Feng telah menjatuhkan langit, fondasi dan potensinya lebih baik dan tanda hantu telah menghilang. Satu kecupan, satu minuman. Seolah-olah surga telah ditakdirkan begitu. Pada waktu bersamaan, di atas altar misterius di negara kuat Iron Dragon, tanda hantu telah rusak. Bagaimana ini mungkin? Apakah seseorang dari Origin Core Realm melakukan ini? Suara serak terdengar. Suara ini tampaknya membekukan jiwa seseorang dan para kultivator di True Human Rank akan tersendat di sini. Pemilik suara itu adalah kerangka berjubah emas hitam yang tulangnya perak dengan sesekali ungu tua. Tidak, itu kekuatan kutukan 100 makam. Ekspresi pemimpin divisi kerangka berubah. Pemimpin divisi, tidak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan 100 makam. Orang itu jelas sudah mati. Petik 2. Mayat darah bergaris perak tertawa di samping. Pemimpin divisi tengkorak itu mengangguk. Jika orang itu mati, tanda hantu akan menghilang juga. Pemimpin divisi, tentang kutukan 100 makam. Pelindung mayat darah bertanya, itu adalah rahasia tertinggi agama suci. Bahkan Tuan Besar, aku, tidak akan memasuki daerah terlarang itu. Anda tidak perlu tahu ini. Petik 2. Bab 249 pergi. Di daerah berkabut, mata Zhao Feng tiba-tiba terbuka saat warna di wajahnya kembali normal. Terlepas dari kenyataan bahwa budidayanya telah jatuh ke langit ke-6, semua aspek lainnya berada di sekitar tingkat ketika ia berada di aliansi Banquet. Tentu saja,
Penguasaan energi mentalnya lebih baik daripada aliansi Banquet. Bagaimanapun, dia terus mempelajarinya selama sebulan untuk menghancurkan tanda hantu. Tanda hantu telah dihancurkan. Paling tidak saya tidak perlu diwaspadai oleh para ahli dari Scarlet Moon Demonic Religion. Zhao Feng menimbang pilihan dan tidak menyesalinya. Tanda hantu itu terlalu berbahaya. Yang bisa menemukannya biasanya di alam roh sejati, dan dia tidak bisa memastikan apakah cuaca akan badai atau tidak pada saat itu. Menghitung waktu, Zhao Feng menyadari bahwa lebih dari 2/3 dari waktu telah berlalu untuk kesepakatan dengan penatua pertama. Menurut janji itu, dia harus meninggalkan 13 negara dalam waktu 2 bulan dan menuju ke Canopy Great Country untuk menyelesaikan misi rahasianya. Meskipun Zhao Feng sedikit tidak mau, dia harus melakukannya. Pada saat yang sama, Zhao Feng akan menuju ke panggung yang lebih besar. Sejak dia melihat peta benua utara dan fakta bahwa 13 negara hanya mewakili satu titik di sudut, hatinya terguncang. 2 hari kemudian, Zhao Feng tiba di kota Sun Feather dan menemukan bahwa semuanya sama seperti biasanya. Meskipun dia tidak menyapa siapapun dari kota, entah bagaimana dia memiliki perasaan gelisah bahwa dia telah dikunci oleh sesuatu. Dia tidak berani tinggal lama dan segera meninggalkan kota Sun Feather. Siulan angin segera tiba. Zhao Feng, jangan lari. Kembali ke klan bersamaku dan mengakui dosa-dosamu. Petik 2. Sebuah suara yang dalam bergema dari belakang. Orang itu adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah ungu dan memegang senjata mortal bermutu tinggi saat ia memimpin 10 anggota klan yang telah mencapai langit ke-6 atau lebih tinggi. Kembali ke klan dan mengakui dosa-dosaku. Zhao Feng berhenti. Dia tahu orang berjubah ungu setengah baya. Itu adalah wakil kepala yang mahir dalam pertempuran. Kamu lebih baik menyerah sekarang. Orang berjubah ungu parubaya mengedarkan senjata mortal tingkat tinggi, menyebabkan tebasan dingin pedang hijau ungu Qi untuk menyelimuti radius 10 meter. Krekle gelombang-gelombang-gelombang. Sebuah busur petir melintas di tangan Zhao Feng seperti ular kecil beracun saat mereka menuju pria berjubah ungu dan perusahaan. Di bawah benturan dua kekuatan, sosok berjubah ungu mundur dan sensasi mati rasa menyelimutinya, menyebabkan dia tidak dapat bergerak dan merokok muncul di atas kepalanya. Pasukan yang dia bawa bersamanya dihantam oleh sisa-sisa petir dan jatuh ke lantai, tidak bisa bergerak. Ini adalah kekuatan First in the Alliance Banquet. Kelompok itu penuh ketakutan. Hanya dalam satu gerakan, dia telah mengalahkan seorang kultivator di Real Spirit Realm setengah langkah dan menyebabkan sisanya kehilangan kekuatan pertempuran mereka. Seberapa mengerikan kekuatannya. Saya mendengar bahwa Zhao Feng mencapai langit ke-7 di perjamuan aliansi tetapi sekarang dia turun ke langit ke-6 karena beberapa alasan. Jika dia berada di puncaknya maka, pria berjubah ungu setengah baya itu mengambil napas dalam-dalam dan menekan gelombang di hatinya. Ketika dia mendengar tentang misi dan hadiahnya, dia juga mendengar ketenaran Zhao Feng, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Di antara setengah langkah para ahli Real Spirit sejati, dia berada di peringkat 3 teratas. Tidak peduli seberapa kuat seorang junior, apa yang bisa mereka lakukan. Namun, hanya setelah secara pribadi melawannya dia tahu bahaya Zhao Feng. Dia bahkan lebih menakutkan daripada rumor. Setelah semua, budidaya Zhao Feng sekarang telah turun ke langit ke-6 dan 2 langkah jauhnya dari Realm Spirit setengah langkah. Siapa yang mengirimmu untuk datang membunuhku? Ekspresi Zhao Feng redup. Karena budidayanya telah jatuh ke langit ke-6 dan dia tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia hanya bisa menekan lawan dengan gerakan saat itu. Zhao Feng, Master Klan Hai Yun telah memerintahkan 13 negara untuk membunuhmu. Jika kamu menolak, kami akan membunuhmu, tetapi jika kamu kembali ke klan dan mengakui dosa-dosamu, kamu harus dibebaskan. Petik 2. Karena kewaspadaannya, pria parubaya berjubah ungu tidak terburu-buru bergerak. Pertama, dia sedang menunggu pasukannya pulih dan juga menunggu bala bantuan dari klan. Hai Yun Guru secara khusus mengatakan untuk mengulur waktu dan memberitahu ahli peringkat tua. Seorang junior di alam terangkat membutuhkan ahli di alam roh sejati untuk membunuhnya. Pria berjubah ungu setengah baya telah menolak pemikiran itu saat itu, tetapi pada saat ini, sepertinya itu bukan semuanya tanpa alasan. Tuan klan Hai Yun, membunuh. Hati Zhao Feng berubah dingin. Berikutnya, Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan langsung melukai pria paruh baya dan teman-temannya. Pria berjubah ungu itu hanya mampu memblokir beberapa gerakan sebelum dikalahkan dan kehilangan lengan dalam proses itu.
Jika bukan karena mereka dari klan yang sama, Zhao Feng sudah akan membunuh mereka. Aku bertanya padamu, apa yang terjadi dalam 2 bulan terakhir? Mata Zhao Feng berbalik ke arah kultivator lain di langit ketujuh. Diakon di langit ketujuh langsung dikendalikan dan menjawab tanpa ragu-ragu. Zhao Feng mengajukan pertanyaan dan Diakon akan menjawab. Yang pertama segera memahami situasi di 13 klan dan situasi di mana klan rusak bulan berada. Lord sejati turun, 12 klan semua menyerah. Petik 2, Haiyun Master, pengkhianat ini menjadi master klan bulan rusak dan bahkan mengirim orang untuk mengejar saya di 13 negara. Berita itu membuat Zhao Feng tertegun dan marah. Turunnya Tuhan sejati menyebabkannya menjadi tidak berdaya. Meskipun dia tidak secara pribadi di sana, berpikir tentang bagaimana 12 klan memiliki 2 kali kekuatan musuh dan masih harus menyerah, dia bisa memperkirakan apa yang telah terjadi. Hal yang membuat Zhao Feng marah adalah bahwa Haiyun Master telah menjadi master klan. Kembali di Danau Naga tersembunyi, Haiyun Guru telah menyerang master klan Bulan Patah asli dan merupakan biang keladi kematiannya. Master klan Bulan Patah asli adalah suci dan benar. Ketika Zhao Feng telah menyebabkan sejumlah besar masalah dalam pengadilan Floating Crest, itu adalah dia dan penatua pertama yang melindungi Zhao Feng. Selain itu, master klan yang cantik ini juga adalah Master Ran Xiaoyuan, maka Zhao Feng selalu menghormati dia. Haiyun Master, niat membunuh bisa dilihat di mata Zhao Feng. Ini adalah pertama kalinya dia sangat ingin membunuh seseorang. Saat itu hanya untuk membantu Lord Guanjun dan semua yang ingin dilakukan Zhao Feng adalah mengalahkan Haiyun Master dan mempermalukannya. Dia tidak berpikir bahwa Haiyun Master sangat licik. Dia telah mengkhianati klan bulan rusak lama, membunuh master klan bulan rusak, dan sekarang mengirim orang mengejarnya. Beruntung Penatua dan Nenek Liu Yue masih berada di klan bulan patah. Dengan 2 orang ini di sini, orang-orang yang berhubungan dengan Zhao Feng aman. Aku akan membiarkan kalian hidup. Lain kali, aku akan membunuhmu. Petik 2, sosok Zhao Feng melintas dan segera menghilang. Dia tidak berani menyusut lama karena kemungkinan bahwa seseorang di Real Spirit Realm akan tiba dan dengan budidaya langit ke-6, tidak akan ada cara untuk melarikan diri. 1 jam setelah kepergian Zhao Feng, Penatua Regulasi tiba. Penatua Regulasi juga adalah Tuan Luhu, dan ketika yang terakhir telah diusir oleh Zhao Feng, Penatua Regulasi menyimpan peristiwa itu di dalam hatinya. Selanjutnya, Zhao Feng telah menamparkan Penatua Regulasi di wajah setelah pengadilan. Setelah Haiyun Master menjadi master klan, Penatua Regulasi telah menjadi pelindung terbesar. Ketika dia tiba, dia memeriksa daerah itu, tetapi dapat menemukan jejak Zhao Feng. Zhao Feng memiliki jubah bayangan yin yang bisa menyembunyikan aura dan setelah dikejar, ia memasuki Sky Cloud Forest. Jika aku dipaksa ke sudut, aku hanya akan bersembunyi di tanah terlarang 100 makam. Bahkan mereka di Real Lord Realm tidak akan dengan mudah memasukinya. Petik 2, Zhao Feng merasa seperti ikan di air ketika dia memasuki Sky Cloud Forest. Baik dia dan kucing kecil pencuri itu memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat, yang berarti bahwa mereka secara teknis aman begitu mereka memasuki Sky Cloud Forest. Sepertinya aku harus meninggalkan 13 negara dengan cepat. Keputusan Zhao Feng dibuat, tidak ada tempat baginya untuk tinggal di 13 negara lagi. Lebih baik baginya untuk memasuki dunia yang lebih besar. Zhao Feng memulai perjalanannya pada hari yang sama, menuju ke batas luar dari 13 negara. Meskipun jalan yang diambil Zhao Feng adalah sepi, mata spiritual Tuhannya masih melihat sosok pembudidaya dari klan dan bayang-bayang agama setan bulan Scarlet. Bahkan ada saat ketika jejak Zhao Feng secara tidak sengaja ditemukan oleh murid tingkat bawah dan akan melaporkannya ketika ia langsung dibunuh oleh teknik energi mental Zhao Feng. Penampilan Zhao Feng yang berambut 1 mata dan bermata 1 terlalu menonjol, dan setelah menjadi yang pertama di aliansi perjamuan, sulit untuk tidak mengenalinya. Karena itu, Zhao Feng menggunakan kerudung hitam yang bisa menutupi kepala dan wajahnya. Untuk meningkatkan kecepatannya, Zhao Feng mengendalikan Azure Sharp Swallow di langit ke-7 dengan energi mentalnya. Ukuran tubuh Azure Sharp Swallow tidak besar untuk binatang terbang. Lebar sayapnya hanya 2-3 meter, tetapi jika seseorang meremehkannya, mereka akan membayar mahal. Sayap Azure Sharp Swallow setipis pisau, dan dalam hal kecepatan dan pelanggaran, itu berada di puncak di antara langit ke-7. Kelemahannya adalah pertahanannya. Pertahanannya bahkan tidak setara dengan binatang buas dari kultivasi yang sama.
Ketika seseorang bertemu dengan Azure Sharp Swallow, mereka akan waspada atau bahkan mundur bahkan jika mereka berada di alam semangat sejati setengah langkah. Tetapi dengan energi mental Zhao Feng, dia dengan mudah mengendalikan Azure Sharp Swallow karena fakta bahwa energi mental Azure Sharp Swallow tidak terlalu bagus. Qiu, Azure Sharp Swallow seperti pisau perak yang berkedip-kedip di langit dan ke awan. Dalam hal kecepatan saja, Azure Sharp Swallow ini sebanding dengan seseorang di True Human Rank. Zhao Feng sangat terkejut. Meskipun mereka yang berada di True Human Rank memiliki kemampuan untuk terbang, itu hanya untuk sementara waktu dan pengeluarannya besar, oleh karena itu mereka tidak dapat terbang untuk jangka waktu yang lama atau dapat dibandingkan dengan binatang terbang. Karena ini, binatang terbang sangat langka dan menjinakkannya sangat merepotkan. Tapi ini tidak menimbulkan kesulitan bagi Zhao Feng. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Zhao Feng telah terbang keluar dari 13 negara. Azure Sharp Swallow tidak mengecewakan Zhao Feng, itu bisa terbang puluhan ribu mil dalam satu hari. Namun, Zhao Feng tidak tahu bahwa dia bukan satu-satunya jenius yang sedang dikejar di 13 negara dan telah meninggalkan 13 negara. Ada dua lainnya, Chang Yuyue dan Zhao Yufei. Namun, satu-satunya perbedaan adalah bahwa hadiah untuk keduanya jauh lebih rendah. Karena fakta bahwa Zhao Feng datang pertama kali di aliansi Banquet dan dihina oleh Haiyun Master, imbalan membunuhnya bahkan lebih tinggi daripada membunuh seseorang dari alam roh sejati. Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu. Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Chang Yuyue semuanya menghilang dari 13 negara dan tidak kembali dalam waktu singkat, seperti bagaimana Xin Wuheng menghilang secara misterius di kota Sun Feather. Bab 250 Negara Hebat 1. Antara masing-masing negara adalah tanah yang luas dan terpencil. Tanah sepi ini belum disentuh oleh manusia dan berisi sejumlah besar binatang mematikan dan binatang yao. Tidak hanya itu, tanah yang sunyi penuh dengan lingkungan berbahaya dan bencana alam. Kecerobohan bisa mengakibatkan kematian. Situasi ini mirip dengan tahap ketiga dari uji coba terapung tetapi batas-batasnya lebih besar dan jalannya lebih panjang. Karena itu sangat berbahaya untuk bepergian ke berbagai negara. Bahkan orang-orang dari klan tidak akan dengan mudah melakukannya. Tentu saja, masih banyak orang berlari dari kematian dan pembudidaya di alam roh sejati atau lebih tinggi yang melakukannya. Di gurun terpencil, Shou, seorang gadis cantik berpakaian sederhana yang memegang pedang melesat ke kejauhan. Belalang demi belalang muncul dari padang pasir di depan. Gadis berpakaian sederhana itu dengan ringan berteriak dan menyingkat niat pedang yang tak terlihat yang berkedip di udara. Segerombolan belalang itu langsung dipotong terpisah. Meskipun agak berisiko, jalan ini adalah yang paling lurus dan terbaik. Dengan melewati dua negara kuat, saya bisa tiba di sekte pedang teratas dari benua utara, 10.000 pedang sekte. Petik 2. Chang Yuyue mempelajari peta di tangannya. 10.000 pedang sekte adalah kekuatan puncak dari benua utara yang posisinya hanya di bawah 10 faksi besar. Menjadi pedang sekte teratas di benua utara, jenius pedang yang normal yang tidak memiliki latar belakang tidak berhak untuk masuk, tetapi Chang Yuyue percaya bahwa dengan usianya, pemahaman, dan benih niat pedang yang tidak banyak orang di seluruh benua utara dia bisa lulus. Selain itu, ia memiliki surat rekomendasi di tangannya. Karena fakta bahwa klan pedang awan telah dikendalikan oleh negara naga besi dan agama iblis Moon Scarlet, Chang Yuyue diperlakukan sebagai pengkhianat. Tapi untungnya, Zhao Feng telah menarik sebagian besar perhatian, maka Chang Yuyue mampu meninggalkan 13 negara dengan aman. Di negeri terpencil, di antara ngarai, seorang gadis berbaju ungu dengan mata sejernih kristal bisa dilihat. Wajahnya seperti ukiran yang indah dan kulitnya seputih salju dengan warna merah samar. Penampilannya bisa membawa bencana di antara pria dan negara. 3 Yuan Sekte adalah sekte sisi dari salah satu dari 10 faksi besar, Sekte Yuan Surgawi. Siapa yang tahu jika perjalanan ini akan berhasil? Petik 2. Mata Zhao Yufei dipenuhi dengan antisipasi dan kekhawatiran. 3 Yuan Sekte adalah kekuatan yang kuat yang bisa menekan kekuatan negara kuat naga besi. Apa yang membuatnya lebih populer adalah bahwa itu adalah sekte sampingan dari Heavenly Yuan Sekte. Jika seseorang berkinerja baik, ada kemungkinan dipilih oleh Sekte Yuan Surgawi. 10 faksi besar tersebar di seluruh benua dan benua utara hanya memiliki 1 atau 2 Dimex. Dari ini orang bisa melihat pentingnya Sekte Yuan Surgawi.
Brother Zhao Feng sedang dikejar oleh seluruh 13 negara dan tekanan yang dia hadapi jauh lebih besar dari saya. Saya berharap dia bisa melarikan diri dengan sukses dan mungkin, semoga, suatu hari. Petik 2. Lampu terang menyala di mata Zhao Yufei. Di luar 13 negara. Di dalam lanskap kompleks di tanah terpencil. Aku akhirnya kehabisan 13 negara. Haiyun Master, saya akan membayar kembali penghinaan hari ini dalam 2 kali lipat di masa depan. Petik 2. Seorang tokoh berkerudung hitam mengatakan penuh niat membunuh. Di bawah tenda adalah seorang pemuda berambut biru dengan ekspresi jelek dan penuh kemarahan. Zhao Feng harus menyimpan pemikiran ini di dalam hatinya ketika dia berlari dari para pengejar melintasi 13 negara. Musuh adalah ahli realem Spirit Realem yang telah menjadi Master Klan, Zhao Feng. Tidak bisa melawan. Dia percaya bahwa tidak ada tempat baginya di 13 negara kecuali dia mencapai True Lord Rank, yang berarti dia dapat mempengaruhi daerah di sekitar sana. Jika Zhao Feng ingin kembali ke 13 negara, dia harus setidaknya di alam roh sejati atau kalau tidak itu akan penuh bahaya. Zhao Feng hanya memiliki apa yang guru katakan kepadanya untuk dilakukan di dalam hatinya. Misi pertama, minta bantuan. Peta benua utara muncul di benaknya ketika dia mulai terbang ke arah tertentu. Zhao Feng memiliki mata spiritual Tuhan dan Swallow Azure Sharp yang memungkinkan dia menghindari semua bahaya sebelumnya. Benua utara memiliki banyak negara sekuat jumlah awan di langit. Negara naga besi hanyalah salah satu dari kekuatan yang lebih kuat. Jika dia dapat menemukan bantuan, itu mungkin untuk mengubah situasi 13 negara. Zhao Feng duduk di Azure Sharp Swallow dan menuju ke negara terdekat ke 13 negara dan kedua negara elang. Namun, ini adalah jalan yang sulit. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Di selatan benua utara, sebuah sungai menderu melewati gunung, dataran, dan gurun seolah-olah akan merobek tanah menjadi dua. Adegan itu menakjubkan. Sungai ini disebut Sungai Kemarahan, dan merupakan salah satu dari 3 sungai yang terletak di wilayah negara besar Kanopi. Sungai Kemarahan memiliki arus yang kuat. Gelombang saja bisa menelan seorang kultivator di alam terangkat. Lebih jauh lagi, di atas sungai itu angin sangat kencang sehingga bahkan Yao Bis yang terbang pun akan langsung tercabik-cabik. Tepi sungai, seekor burung layang-layang hijau terbang di udara dan mendarat di tanah. Meskipun ukuran burung terbang ini tidak besar, kecepatan dan auranya membuat banyak orang melirik. Saat ini, seorang pemuda bermata biru berambut biru melompat turun dari Azure Sharp Swallow dengan tanda-tanda kelelahan. Ini burung layang-layang Azure Sharp yang langka. Dikatakan bahwa kecepatan dan pelanggarannya sulit dipercaya. Petik 2. Apa latar belakang yang dimiliki pemuda ini untuk memiliki hewan peliharaan yang sangat berharga? Mata banyak orang berbinar ketika mereka mulai berdiskusi. Pemuda satu mata bermata biru itu jelas-jelas Zhao Feng. Zhao Feng merasa sangat lelah setelah datang dari Sky Cloud 13 Countries. Untungnya, dia telah memasuki wilayah negara Kanopi besar dan sangat jauh dari 13 negara. Dia percaya bahwa tidak ada yang akan mengenalnya. Di seluruh benua utara, hanya 3 negara yang memiliki kata hebat di dalamnya. The Kanopi Great Country adalah salah satu dari ketiganya. Tugas kedua, berikan item guru kepada keluarga Liu di dalam Kanopi Great Country. Zhao Feng mengamati daerah itu dengan hati-hati. Meskipun pembudidaya terkuat di sini hanya mencapai langit ke-7, dia tidak berani memandang rendah mereka. Ini adalah Kanopi Great Country. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 13 negara. 10 hari yang lalu, 2 hingga 3 bandit dari langit ke-6 telah mencoba mencuri Azure Sharp Swallow milik Zhao Feng. Zhao Feng memutuskan untuk menghabisi mereka, tetapi tanpa menggunakan mata spiritual Allah dan kekuatan garis keturunan, ia membutuhkan selusin gerakan. Ini tak terbayangkan di 13 negara. Negara besar Kanopi adalah tempat berharga bagi benua utara bagi para pembudidaya. Jumlah orang yang telah mencapai alam naik di sini tidak rendah. Zhao Feng pernah berkelahi dengan 2 ahli di langit ke-7 dan tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya, pertempuran menghasilkan hasil imbang. Selain itu, keduanya hanyalah eselon menengah dari sebuah keluarga, seperti bagaimana keluarga Zhao berada di negara Cloud. Keterampilan dan teknik dari segala jenis terlihat di dunia fana. Surga bumi Yuan Qi, beberapa kali lebih murni dari 13 negara dan tampaknya, beberapa kekuatan besar mengendalikan daerah berharga spiritual dan penuh sumber daya.
Petik 2. Meskipun Zhao Feng baru memasuki negara besar Canopi selama belasan hari, tindakannya menjadi lebih berhati-hati. Singkatnya, Canopi Great Country lebih maju dalam hal budidaya. Jika 13 negara dikatakan sebagai desa di pedesaan, maka tempat ini akan menjadi kota. Oleh karena itu, di bawah budidaya yang sama, para ahli dari Canopi Great Country dapat dengan mudah membunuh orang-orang dari 13 negara. Saya harap tugas kedua tidak gagal atau... Zhao Feng berdiri di tepi sungai dan dadanya naik dari tekanan yang di bawah sungai Rage. Dia melarikan diri adalah untuk 2 misi. 1. Bantuan. 2. Kirim surat itu. Zhao Feng telah gagal yang pertama. Memikirkan kembali pengalamannya, senyum pahit muncul di bibir Zhao Feng. Setelah meninggalkan 13 negara ia mencapai negara elang terdekat. Negara elang adalah yang paling dekat dengan negara naga besi dan 13 negara, tetapi lebih kuat dari negara kuat naga besi. Jika mereka mau, mereka bisa mengubah situasi 13 negara. Tapi, ketika Zhao Feng memasuki negara elang, dia menyadari bahwa puluhan klan di negara itu memiliki perang internal dan seluruh negara berada dalam kekacauan. Tak satu pun dari mereka punya waktu untuk mengganggunya. Setelah itu Zhao Feng tiba di negara kuat kedua di dekatnya, negara api darah. Bloodfire Country sangat kuat, negara kuat Iron Dragon asli dan negara kuat Sky Ridge yang bersatu bahkan mungkin bukan tandingannya. Namun, jarak antara negara kuat Bloodfire dan 13 negara sudah agak jauh dan faksi-faksi di sana tidak mau membantu. Selanjutnya, Zhao Feng hampir kehilangan nyawanya di sana. Agama Iblis Moon Scarlet tidak hanya menyusup ke negara kuat naga besi, bahkan negara kuat darah api telah disusupi. Zhao Feng masih akan berkeringat ketika dia mengingat ini. Kembali di negara kuat darah api ia telah ditargetkan oleh agama Scarlet Moon tetapi mampu bertahan hidup karena mata spiritual Tuhannya. Dia tidak bisa membantu tetapi senang bahwa dia telah menghancurkan tanda hantu meskipun harganya menjatuhkan satu langit. Dengan kegagalan pada tugas negara api darah Zhao Feng untuk bantuan berakhir dengan kegagalan. Karena negara-negara lain terlalu jauh dan siapa yang akan peduli dengan bocah nakal yang datang dari tempat yang miskin. Akhirnya, Zhao Feng dengan tegas menyerah misi ini yang penuh dengan bahaya dan sedikit harapan. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan penatua pertama kepadanya. Peluang mendapatkan bantuan sangat kecil. Poin kuncinya adalah tugas kedua. Jika berhasil, Anda tidak hanya akan aman, 13 negara juga bisa diselamatkan. Petik 2. Saat ini, Zhao Feng berdiri di depan sungai kemarahan. Dia menaruh semua harapannya pada misi kedua. Tapi saat ini Zhao Feng harus melewati sungai kemarahan untuk memasuki pusat negara besar Canopi. Situasi Canopi Great Country dapat digambarkan sebagai 1 kaisar, 3 sekte, 4 keluarga, untuk menunjukkan kekacauannya. Di antara 4 keluarga adalah keluarga Liu, tetapi Zhao Feng tidak tahu apakah itu sama dengan yang penatua pertama bicarakan.